Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam dan lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta berikut ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dimanapun mereka berada. Kemudian yang Allah muliakan kepada guru Haji Sufyan Sursub. Alhamdulillah sini berhadir pada malam ini. Mudah-mudahan senantiasa untuk berikan beliau kesehatan, umur yang panjang. Kemudian yang Allah muliakan kepada para pencinta langgar Nahdlatul Nisaiyah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya mengetahui bahwasanya Allah taala itu menciptakan daripada semua makhluknya itu pasti berpasang-pasangan, khususnya pada manusia. Bab yang namanya manusia ini di antara daripada keistimewaan yang Allah berikan tidak lain adalah akal. Bab akal ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tergantung dengan kita di dalam menjalani hidup. Makanya dua pilihan, hendak wa ta'atin atau wa maksiatin, hendak berbuat taat atau justru sebaliknya berbuat daripada kemaksiatan. Itu tergantung dengan diri kita. Dan ingatlah bahwasanya jar Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jar Allah taala, aku tidak akan menciptakan manusia dan jin terkecuali adalah untuk menyembah dengan aku, jar Allah taala. Maka daripada itu kita dianjurkan di dalam menjalani hidup ini jangan terlupa kita dengan kewajiban yang telah Allah tentukan kepada kita. Sebab bagaimanapun kita menjalani hidup, akhirnya kita pasti mendatangkan suatu kematian. Nang mati ini kita perlu modal. Di antaranya adalah modal daripada modal amal. Andai seseorang tersebut yang meninggal dalam keadaan tanpa membawa amal, pastilah nantinya seseorang tersebut akan mengalami sesuatu penderitaan. Jangankan masuk ke dalam kubur, ketika di akhir hayat pun nantinya ia sudah merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya daripada suatu kematian. Sebab dikatakan dalam satu hadis, "Lau anna alama sya'ratin min alamil maiti." Seandainya kepedihan sehelai rambut, sehelai rambut
dari sakitnya orang yang meninggal dunia. Dipadahkannya sakitnya. Lalu dikatakan mudi'ana samawati wal ardina la mata ahluhuma biiznillah ta'ala. Sekiranya diletakkan rambut nang sehelai ini tadi oleh lantaran ketika orang meninggal tadi saking sakitnya tadi diantarakannya di antara daripada langit dan bumi diantarakannya niscaya penghuni daripada dunia akan mengalami suatu kematian dengan izinnya Allah Ta'ala. Saking apa? Saking ngerinya ketika seorang menghadapi dengan kematian tersebut. Jadi jangan kita menganggap ibaratnya ketika kita melihat dan orang tadi nyaman aja ada. Jangankan nangka itu orang mukmin aja kan dikatakan ya Nabi dalam hadis itu saking merasakan orang mukmin meninggalnya rasanya pedihnya tuh sama seperti 300 kali kena sabetan pedang saking sakitnya. Jadi yang dikira nyaman. Ketika kita mengetahui dengan keadaan seseorang tadi meninggal dalam keadaan baik atau ada baik, maka kita perlu jadikan apa? Memberi pertolongan kepada semayat tersebut dengan apa? Dengan suatu bacaan-bacaan, kiriman-kiriman. Contohnya kayak kita menggawi daripada sembahyang hadiah tadi. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis daripada kitab Al-Mukhtar wa ma Talil Anwar, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asaddu min al-lailatil ula. Tidak adalah ketika didatangkan dengan seseorang mayit, ketika ia meninggal didatangkan di malam hari pertama. Ngaran hari malam pertama itu apa? Nang malam menakutkan bagi si mayit. Ngeri. Maka ketika didatangkan ia di hari yang pertama itu, maka ujar Rasulullah, barhamu mautakum bisadaqati. Maka kasihanilah oleh kalian akan si mayit itu dengan sedekah. Nah, disuruh bersedekah. Karena bersedekah ini macam-macam, bisa kita dengan bacaan-bacaan zikir, entah dengan bacaan Al-Quran, entah dengan kita melaksanakan menggawi dengan sembahyang. Contohnya kayak sembahyang hadiah tadi, apa utamanya, apa faedahnya. Maka bila mana seseorang yang meninggal tadi sekiranya memang kada kawa juga mensedekahi dalam artian berupa daripada harta, dan kita terkadang kan begini berkemampuan mengadakan selamatan hari pertama, kedua, ketiga itu mencari orang, terkadang kan bawa makanan. Kalau umpamanya kada kawa juga menggawi nangka itu tadi nang pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kemudian menyalawi 40 hari, bahkan 100 hari, ada kawajuk di antara keadaan kita, jangan dipaksakan. Maka oleh sebab itu ujar Rasulullah, bila mana seseorang tersebut meninggal, jangan juga kita ada ulahan orang dan gawian. Maka lipat itu jadi paman lam yajid falyusalli rak'ataini. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kada kawajib bersedekah berupa daripada harta, kada ada berkemampuan, hendaklah orang tersebut dengan mengerjakan dengan sembahyang 2 rakaat. Ini dikenal dengan sembahyang hadiah. Ngarannya sembahyang hadiah, niatnya sunat mutlak. Oleh apa hadiah itu bacaan-bacaannya. Nah, ini tadi. Lalu kayak apa cara menggawinya? Maka jar Rasulullah yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma. Maka bacalah pada tiap-tiap daripada keduanya. Dari mulai rakaat pertama, kedua bacaannya sama. Coba lain, kenapa bacaannya? Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi wa alhaakumut takatsur. Membaca Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi sekali, kemudian membaca surah Al-Haakumut Takatsur sekali.
dibaca. Kemudian yang berikutnya wa qul huwallahu ahad, membaca wallahu akbar apa? Ihda asrata maratan, dibaca 11 kali. Usalnya apa? Usalnya sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kadang ada banyak bacaannya. Apa istimewanya ketika orang menggawi sembahyang ini tadi? Maka ujar Rasulullah, bila mana orang tersebut menggawi, sudah digawinya sembahyang tadi 2 rakaat sesuai dengan bacaannya, kada ditambahinya, kada dikuranginya. Setelah ia sembahyang, ketika ini sudah salam, hendaklah ia membaca doa, Allahumma inni salaita haji salata wa ta'lamu ma urid, Allahumma aswabaha illa kabri bulan bin bulan. Ini untuk sembahyang sarunganan. Mengkada bisa, ibaratnya bahasa Arabnya bahasa Indonesia gitu Bapak. Bahasa Indonesia, ya Allah sesungguhnya sembahyang ini, sembahyang aku tahun nang gawi ini, engkau mengetahui dengan apa nang maksud. Ini apa? Ya Allah, nih ku hadiahkan pahala nang gawi di sembahyang dan biasa sebulan bin sebulan. Selesai sudah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kada dengar ini. Bila mana itu diperbuatnya, maka ajar Rasulullah, fayaqasullahu min sa'ati ila qabri alfa malakin, maka Allah Ta'ala seketika itu juga mengutus ke dalam kuburnya seseorang yang dikatakan dan dihadiahkan tadi berapa? 1000 malaikat turun langsung. Dia turun akan Allah. Nah nyamannya enggak? Ketika kita menggawi tadi dibacakan langsung turun. Ini kan mesti nang ibaratnya nang meninggal ada anak tiap hari kayak bagus lagi. Kalau umpamanya menunggu orang meninggal hanya sembahyang ada, ya Allah. Ini maksudnya nih, nang awalnya sesamuan supaya memberi ketenangan di saksi mayatnya kita. Sebab jangankan ibaratnya nang di dalam kubur kita sarungan najikin, suruh orang masuk jarang, lah biar masuk ke rumah orang tuh. Rumah tuh tadi udah mati dibunuh orang di dalam juga. Ada juga mati bunuh diri, dia disuruh malam di situ. Cuma syaratnya jangan ada lampu biar buri kira wanita. Nah, itu di dunia sih ya Allah. Apalagi minum kubur tuh apa lagi? Ada dalam lampunya apa terkecuali amal kita ya. Maka itu perlu kita memberi sedekah, pesan orang supaya tenang. Kemudian lagi ujar Rasulullah, selain daripada malaikat yang Allah kirim tersebut, maka Rasulullah min kulli malakin nurun wa hadiyatun, daripada tiap-tiap malaikat itu nanti yang membawa cahaya dan hadiah. Nah, membawakan mana lagi desain kubur, desain mayat itu tadi. Maka tujuannya di situ yu'annisun fi qabrihi ila an yunfaqa bisuri. Ujar Rasulullah, ya di situ mengawani mahibur desain mayat nang hanya meninggal tadi, sampai nantinya datangnya ditiupnya trompet. Artinya apa? Hari kiamat. Nyaman kalau udah ada mengawani paling nyaman benar. Makanya bila ada kawan ini nyaman. Ibaratnya ini ada pembela, paling gak ada menasihati dengan kita. Kenapa? Namun orang beramalan baik, ketikanya beramalan yang lain, orang yang berada di kubur itu dia akan terkejut dengan sendirinya. Siapa yang kamu? Aku nih dia sedang mengawani kamu gini. Sebelah jadi dia juga. Karena bila datang munkar dan nakir, ada perlu takutan nih kamu. Sebab itu makhluk Allah juga nyaman. Kalau kita ada yang menasihati, bila nyoba takut jawab, ada perlu takutan. Kami ini mengawani dia di sini. Nah, nyamannya ada. Nah, gimana malaikat dah. Jadi bila takut jawab. Ada sarang yang ngalir lagi. Tapi mau kita sarunganan, jangankan ibaratnya nama jawab. Orang mendengar ada datangnya sudah gemetar kita. Oleh kenapa? Ada yang membantu mengawali diri kita. Makanya menimbul rasa takut dari diri kita gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, selain itu juga ujar Rasulullah, wa yu'tillahul musalli bi'adadi ma tala'at
alaihi samsu hasanatin. Dan ujar Rasulullah bagi orang yang manggawi sembahyang hadiah. Kalau tadi orang yang bari bedanya nak itu di kubur nang jatah manggawi bang, nang manggawi sembahyang tadi ujar Rasulullah, Allah akan memberikan nilaian kebaikan sebanyak sebilangan daripada benda-benda yang disinari oleh matahari. Ya, kebaikan diberi. Kemudian wa yarfa'ullahu lahu arba'ina ala darajatin, dan Allah akan mengangkat kedudukan orang tersebut 40.000 daripada derajat kedudukannya diangkat. Kemudian lagi wa arba'ina ala hajjatin wa umratin, dan Allah memberikan nilaian pahala orang nambah haji wa umrah sebanyak 40.000. Jadi mengawin ini aja sudah benar-benar dapatnya kita nilaiannya. Kemudian lagi yang berikutnya ujar Rasulullah, wa yubna lahu alaqu madinatin fil jannah, dan nantinya orang namanya sembahyang itu dibangunkan oleh Allah Ta'ala baginya 1000 kota di dalam surganya Allah. Hanya kita. Ada bayangan kalau nilaian kita ketika menggawi tadi. Wa yu'ta sawabu alfi syahidin, dan ditambahi lagi Nabi Nabi, orang tersebut diberikan nilaian pahala daripada pahala orang yang mati syahid 1000 daripada pahala kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan wa yuksa al-quhullatin, dan nantinya diberikan bagi orang tersebut berbagai macam daripada 1000 pakaian yang dinikmatinya ketika orang tersebut nanti dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah. Jadi untuk itu ada sia-sianya kita menggawi daripada sembahyang sunat haji ini tadi. Maka daripada itu jangan sampai kita lewat akan. Begini, kalau kita manggil sarungan belum tentu dia tagawi. Kalau ingin berjamaah yakin dia pasti tagawi. Nah, apalagi ini digawinya ibaratnya kita berkumpulan cuma sebulan sekali. Ya kalau lah, nah paling kada setidaknya kita manggil sarungan itu seminggu sekali barang. Malam Jumat bagus benar tak? Sebab di setiap daripada orang-orang yang telah meninggal dunia disebutkan di dalam kitab Anu Talibin itu apa? Mereka menanti dengan kiriman-kiriman daripada orang-orang yang hidup di pintu-pintu rumah mereka, sampai diceritakan mereka berteriak dalam daripada semalaman itu kada kurang 1000 kali kepada ahli-ahli keluarganya, orang-orang yang dicintainya sewaktu hidup. Bila mana mereka tidak mendapatkan demikian, mereka pun sedih bila mana tidak mendapatkan kiriman orang-orang yang dicintainya waktu itu. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.